Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Rojana, NIM 862062300005, Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan menyelesaikan tugas psikologi pendidikan. Dosen pengampu Ibu Maulina Rahayu MPD. Adapun materi yang saya ambil yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, faktor yang mempengaruhi belajar itu terdapat dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, dan yang kedua itu faktor eksternal. Oke, yang pertama yaitu faktor internal yang mempengaruhi peserta didik. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Nah, jadi faktor internal itu yang ada pada dalam diri seseorang. Nah, faktor internal ini terdapat dua faktor. Yang pertama itu faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu keadaan jasmani dan keadaan fungsi jasmani. Maksudnya gimana teman-teman? Kalau keadaan jasmani itu contohnya kita sakit, sehat, dan lain sebagainya. Dan juga keadaan fungsi jasmani. Fungsi jasmani itu adalah gimana contohnya? Kita mempunyai indera penglihatan, akan tetapi penglihatan itu kurang, baik itu min dan lain sebagainya. Adapun pendengaran mungkin kurang pendengaran dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah keadaan fisiologis seseorang yang dapat mempengaruhi belajar. Beberapa faktor fisiologis yang mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan atau intelijensi siswa, motivasi, cara belajar, sikap, dan bakat. Nah, teman-teman, intelijensi atau kecerdasan siswa itu apa sih? Intelijensi atau kecerdasan siswa adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Nah, motivasi adalah dorongan yang dimiliki seseorang individu untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, minat adalah suatu kecenderungan menyukai suatu hal. Cara belajar siswa. Nah, cara belajar itu maksudnya kayak gimana sih? Setiap seseorang itu memiliki cara belajar yang beda-beda. Ada yang belajarnya secara tertulis, mengingat, menghafal, dan lain sebagainya. Nah, serta sikap. Sikap adalah suatu perasaan senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, suatu perasaan suka atau tidak suka, baik ke temannya, gurunya, materinya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu bakat. Bakat adalah kemampuan bawaan yang berpotensi untuk dikembangkan, untuk dilatih sejak lahir. Individu memiliki keterkaitan dalam kemampuan dengan struktur otaknya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembelajaran. Dalam psikologi pendidikan terdapat 8 jenis-jenis pembelajaran. Yang pertama yaitu belajar abstrak. Belajar abstrak adalah belajar yang menggunakan cara-cara yang berpikir abstrak untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang nyata. Termasuk jenis-jenis belajar ini adalah belajar matematika, astronomi, filsafat, materi akidah yang perlu penerapan akal yang kuat, di samping penguasaan atas prinsip, konsep, dan generalis. Yang kedua yaitu belajar keterampilan. Belajar jenis ini adalah belajar dengan menggunakan gerak-gerak motorik, yaitu berhubungan dengan urat-urat saraf dan otot-otot, yang bertujuan untuk memperoleh dan menguasai keterampilan-keterampilan jasmaniah tertentu. Nah, contohnya olahraga. Olahraga merupakan suatu gerak-gerakan motorik yang berhubungan dengan urat saraf dan otot-otot. Yang ketiga yaitu belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah sosial. Tujuannya adalah untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam masalah sosial, seperti masalah keluarga, masalah persahabatan, masalah kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat kemasyarakatan. Yang keempat yaitu belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah atau problem solving adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah dan berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif,
dalam memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Belajar kemampuan masalah menuntut kemampuan dalam konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi. Yang kelima yaitu belajar rasional. Belajar rasional erat kaitannya dengan belajar pemecahan masalah, yaitu kemampuan menggunakan berpikir secara logis dan rasional agar memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis. Yang keenam yaitu belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan diartikan sebagai proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Tujuan belajar jenis ini adalah memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. Nah, contohnya kita belajar membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk mengerjakan tugas lebih awal, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah belajar mempertimbangkan judgement, arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya agar peserta didik memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa, active skill, sebagai kemampuan menghargai nilai objek secara tepat. Nah, contohnya kita memberikan apresiasi atau memberikan hadiah atau juga memberikan penghargaan kepada seseorang yang memiliki nilai tinggi dan lain sebagainya. Jadi kita itu menghargai suatu karya seseorang dan kita memberikan apresiasi atau memberikan penghargaan kepada orang tersebut.